Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Oh, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap,
ada selalu untuk kebaikanku. Mengalirlah Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Shalom keluarga Saat Teduh yang saya sangat cintai. Ayo kita masuk ke hadirat Tuhan bersama-sama dengan family. Kalau keluarganya belum ikut, cepat diajak supaya kita bersama-sama ketemu dan berjumpa dengan Tuhan tercinta. Saya bacakan dulu kesaksian dari Nita. Shalom, saya jemaat GMS CG2 Dumai. Saya mengikuti Saat Teduh bersama pada awal tahun 2021 yang diberikan oleh saudara, di mana saya dan anak saya saat itu terkena kelenjar TB. Dan semua orang mengatakan itu susah untuk sembuh. Tapi saya percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Pada saat pastor bernubuat, Tuhan sembuhkan seseorang yang mempunyai benjolan di lehernya, saya imani itu untuk saya dan untuk anak saya. Puji Tuhan, 17 Oktober lalu saya dan anak saya di stop
atau dinyatakan sembuh oleh dokter setelah 1 tahun 3 bulan lamanya konsumsi obat-obatan. Bahkan puji Tuhan, saya saat ini sedang hamil muda. Wah, Tuhan berikan berkat lagi. Ini anak ketiga. Haleluya. Melalui saat teduh bersama, iman saya semakin bertumbuh dan perubahan di dalam hidup saya makin besar. Mohon doanya agar sampai final nanti Tuhan sertai saya dan janin saya. Thank you Pastor dan tim, Tuhan memberkati. Saya doakan Tuhan kalau memberikan sebuah mujizat gak pernah tanggung. Allah kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dari Noftavia. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Pada bulan September saya ke dokter THT karena telinga kanan infeksi dan sakit sekali. Sehingga pendengaran kurang jelas seperti ada kapas di dalam telinga. Selesai dari dokter sudah berkurang sakitnya, tapi beberapa minggu kemudian seperti ada sesuatu di dalam telinga. Walaupun sudah dibersihkan menggunakan cotton bud dan pendengaran tetap kurang jelas. Rabu kemarin saya ikut saat teduh bersama. Dan Pastor Philip mendoakan untuk orang-orang yang sakit di bagian telinganya. Saya imani dan puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, telinga saya dipulihkan tanpa minum obat dalam sekejap. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Banyak mujizat ya yang terjadi waktu masuk hadirat Allah. Saya percaya hari ini pasti giliran Anda. Tuhan tidak pernah lupa pergumulanmu. Dan Tuhan sangat mengasihi keluargamu. Seluruh keluarga Anda pasti akan diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selfie, CGC 202. 6 bulan lalu saya divonis kanker ovarium. Karena saya mau merit, dokter putuskan hanya operasi tidak perlu kemo sambil observasi 6 bulan lagi. Kemudian saya kembali sakit ketika menstruasi selama 10 hari. Dan itu berlangsung 2 bulan sebelum jadwal check up lagi. Saya sangat takut, gelisah, panic attack. Lalu saya ikut saat teduh bersama dengan judul Tuhan Sumber Kelepasan. Saya sempat ketiduran karena saat itu masih kesakitan. Tiba-tiba seperti dibangunkan saat doa. Pastor Philip bilang ada seorang ibu rahimnya tidak akan kenapa-napa, tapi kansernya akan pergi karena dia masih muda. Saya menangis dan merasakan damai. Besok harinya masih sakit, tapi saya nonton lagi saat teduh bersama untuk menguatkan iman. 5 hari kemudian, saya berani cek ke dokter lagi, lalu dokter bilang semua sel kanker saya sudah tidak ada. Semua bersih total, hati, ginjal, rahim sehat, bahkan sel telur pun sehat. Saya menangis, Tuhan Yesus begitu luar biasa. Terima kasih banyak Pastor Philip dan tim yang terus sudah menjadi berkat. Saat ini saya tinggal menunggu positif hamil. Terima kasih teman-teman CGC 202 yang selalu dukung doa. Walaupun sekarang saya stay di Turki, tetap ikut CGC 202 online. Itulah pentingnya komunitas atau keluarga dalam Tuhan. Ada keluarga kedua, bukan hanya keluarga kandung kita, yaitu gereja Tuhan yang selalu mendukung Anda. Di Cemawar Sharon yang saya gembalakan juga siap untuk mendukungmu. Kalau Anda butuh teman, butuh dukungan, please let us know, beritahu. Dan khususnya untuk saudari kita ini Selfie, saya doakan dia supaya segera positif hamil, dapat keturunan. Ayo cepat, bawa, ajak seluruh keluarganya. Kita nggak mau sendirian, nggak mau mereka ketinggalan. Kita masuk ke hadirat Tuhan, memuji namanya. Mari kita siapkan hati untuk menikmati Bapa kita. Tiada yang sepertinya di bumi dan di sorga. Mari kita berkumpul bersama-sama sekeliling meja hidangan Tuhan untuk menikmati bait-Nya dan kemurahan-Nya. Lalu kita akan menikmati firman-Nya. Haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul Tuhan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah,
berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu. Saat kami berkumpul ya Tuhan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami, saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Kala hati kami mulai, kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setia-Mu. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, oh baru setiap pagi, besar setia-Mu. Lebih lagi kita katakan, saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Dan kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu ya Tuhan. Kala hati kami mulai menyembah-Mu, kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Sama-sama kita terima kasih-Nya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi,
besar setiamu. Tuh selalu baru setiap hari. Oh, baru setiap hari. Besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari. Kami terima baru setiap hari. Oh, besar setiamu. Tuh selalu baru setiap hari. Baru setiap hari. Besar setiamu. Tuhan selalu baru setiap hari. Baru setiap pagi. Besar setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu Tuhan berharga di hadapan-Mu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami percaya dengan segenap hati kami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku.
kemuliaannya. Tiada seperti Engkau, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya, damai sejahtera sejati. Oh, Ramaya Shana, haleluya. Oh, ya Aba, ya Bapa. Engkau yang membuat setiap rumah yang ada hadirat-Mu Tuhan seperti sorga. Engkaulah perbedaan sebelum dan sesudah. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau di hidup kami ya Tuhan. Kami bangga, terhormat bisa memanggil-Mu Bapa, ya Abah, panggilan akrab dan mesra. Karena Engkau memang menjadikan kami keluarga-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabda-Mu. Kami pun juga punya keluarga, punya rumah tangga yang harus kami persembahkan kepada-Mu, di mana kami berjuang senantiasa untuk menjadikan Tuhan selalu center atau pusat dalam keluarga kami. Terima kasih Yesus, jadilah Allah kami, Tuhan kami, Raja kami dalam segala sesuatu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Saya didedikasikan saat teduh bersama hari ini. Kita bicara soal keluarga ya. Karena keluarga itu penting sekali. Buat apa kita itu sukses kalau rumah tangga kita seperti neraka rasanya. Makanya itu, membangun keluarga yang harmonis adalah sebuah pesan di hati Tuhan yang saya ingin bagikan. Buka bersama dengan saya di Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Surat Paulus pada jemaat di Kolose kali ini membahas hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Saya bacakan dulu. Ayat 18, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Keluarga itu kan kompleks ya. Hubungannya bukan hanya satu sisi, tapi segala arah. Jangankan tambah anak, suami istri berdua aja bisa komplikasi. Makanya itu membangun keluarga yang harmonis itu susah-susah mudah. Mudah kalau kita buat gampang. Kalau kita libatkan Tuhan, tapi jadi susah kalau kita mengandalkan kekuatan dan hikmat sendiri. Di sini banyak orang gagal dalam menjalin hubungan dalam rumah tangganya. Saya ingin sekali keluarga saat teduh, selain kita ini sendiri juga adalah keluarga rohani, tapi saya ingin dan saya rindu agar keluarga Anda diberkati. Dan episode yang sekarang saat teduh bersama ini akan mengurapi rumah tanggamu. Firman itu kan memandikan, firman itu menghapuskan yang salah, yang kotor, yang najis. Firman itu menyucikan. Saya berdoa supaya pesan Tuhan sekarang ini akan mengupgrade hubungan Anda satu dengan yang lainnya. Dan juga supaya bisa mendatangkan hadirat Allah. Kalau pertama-tama kita baca tadi, waktu kita baca seluruhnya tadi, istri, suami, bahkan bukan hanya anak, sampai ke hamba, pegawainya, atau pembantu rumah tangga. Semua dilibatkan dalam kehidupan rumah tangga. Saya kasih aja poin-poinnya. Lebih dulu, agak early di awal-awal, nanti lalu saya ajak kita untuk melihat bagaimana poin-poin itu ternyata sudah ada di dalam ayat-ayat. Ya, yang pertama tulis dulu, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang harmonis. Satu ini gak bisa dinego, jadikan Kristus Tuhan dan pusat keluarga. Jadikan Kristus Tuhan dan pusat keluarga.
Kita baca ulang ya, tapi kali ini kita menemukan hubungan Kristus dengan family. Waktu kita baca pas dari Tuhan Yesus, kalau kita mau happy, benar-benar happy yang sejati, bukan happy-nya dunia yang semu ini, tapi kalau kita mau mengalami berkat-berkat Tuhan di dalamnya, harus jadikan Tuhan Yesus kepala. Meskipun kepala keluarga, kepala rumah tangga itu suami, tapi kepala suami dan laki-laki adalah Tuhan. Kita harus jadikan Tuhan itu tuan atas rumah tangga kita. Jesus must be placed above all else. Yesus harus ditaruh di atas segala sesuatu. Dan Yesus harus jadi pusatnya. Jesus be the center of the family. Yesus di atas, Yesus di pusatnya. Yesus di tengah-tengah keluarga, dan Yesus adalah plafonnya. Kalau kita melakukan itu, niscaya pastilah keluarga kita diurapi. Coba sekarang kita lihat hubungan Kristus dengan family. Baca sekali lagi ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Lalu ada kalimat berikutnya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini nggak possible. Nggak mungkin kita bisa mencapainya kalau bukan karena Tuhan yang menolong kita. Apalagi zaman sekarang ini emansipasi. Apa-apaan tunduk. Gerakan feminis mengatakan, kami setara dengan laki-laki. Iya, ini nggak bicara tentang superioritas atau inferioritas. Tapi ini bicara tentang tatanan Tuhan. Ini bicara tentang desain atau desainnya Tuhan sejak ciptaan. Lihat ya hubungannya, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena, lihat itu, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tuhan lagi. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus karena takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, mudah mencuri kalau tidak ada sepasang mata yang melihat atau CCTV. Karena manusia itu makin hari makin bobrok moralnya. Semua ini nggak bisa terjadi, semua yang Tuhan firmankan nggak bisa digenapi, kecuali kalau kita bersandar pada Tuhan Yesus. Karena takut akan Tuhan, maka kamu akan melakukan semuanya itu bukan untuk menyenangkan manusia. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Lihat tadi, seperti untuk Tuhan. Tuhan jadi patron modelnya. Kalau keluarga kita mau bahagia, role modelnya siapa dulu? Karena zaman sekarang ini zaman edan. Yang namanya patron keluarga itu berubah-ubah. Seenak gua. Tergantung siapa yang bicara. Semua disesuaikan dengan keinginan manusia. Sudah nggak ada lagi patokan. Tapi di sini dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima. Wow, ada kata dari Tuhanlah kamu akan menerima. Keluarga itu bisa betul-betul harmonis, bahagia, dan mengalami Tuhan di dalamnya. Bahkan mengalami penggenapan janji kalau kita itu mengakui bahwa Tuhan itu sumber segala sesuatu di dalam family itu. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima. Dari Tuhan kamu akan menerima. Bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan. Lihat itu. Kristus adalah Tuhan. Dialah majikan. Dan kamu adalah hambanya. Kecuali kita mengakui bahwa dialah majikan kita, sangat mudah seorang ayah abuse, seorang laki-laki abuse istrinya. Kita bisa main kasar, KDART, kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Bisa aja terjadi karena dia merasa dia yang memiliki. Tapi kalau dia mengakui bahwa istrinya itu adalah putrinya Tuhan Yesus, dia nggak akan ngawur. Itu titipan. Atau sebaliknya juga sama. Wanita juga bisa loh abuse suaminya. Bisa kurang ajar. Kalau dia nggak bisa melihat bahwa suaminya itu adalah perwakilan Tuhan, dia bisa berani naik ke kepala. Ya. Dan juga anak-anak kecil yang biasanya paling gampang dilecehkan. Tapi kalau kita menyadari bahwa mereka semua adalah titipan ilahi, kita nggak berani.
Apalagi anak-anak juga harus tahu, orang tua itu kan sementara. Kalau sama-sama sehat biasanya papa mama dulu yang meninggal dunia. Gak selama-lamanya loh mereka punya ayah ibu. Kita itu harus menghargai dan menghormati mereka. Kristus adalah Tuhan, dia adalah majikan. Dan kamu adalah hambanya. Tadi kita baca ya, sekilas semuanya ya, dengan cepat kan. Waktu saya bacakan yang pertama kali tadi kan hanyalah lalu lintas, lalu lalang begitu saja. Tapi waktu saya sudah kasih poinnya, kita melihat ternyata hubungan Tuhan itu erat dengan keluarga yang bahagia. Nggak bisa dipisahkan. Namanya a good family, a godly family, atau keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, itu nggak bisa jauh-jauh jatuh dari pohonnya. Pohonnya Tuhan Yesus, buahnya keluarga yang harmonis. Kalau kita mau punya keluarga yang excellent, maka tidak bisa tidak, kita harus sengaja setiap hari, setiap saat, dari waktu ke waktu lebih sengaja lagi, jadikan Kristus Tuhan atas keluargamu. Dia menjadi pusat atau center of the family. Berarti segala sesuatu itu berporos pada Kristus. Kalau kita mau membuat keputusan, bukan ngeroh sih, dengar suara Tuhan, tapi kita harus nurut sama firman, karena firman ini guiding light, pelita bagi kaki keluarga itu dan terang bagi jalan mereka. Bukan berarti melulu ngomongnya tentang kerohanian. Enggak sih, keluarga itu harus apa adanya. Kadang-kadang bisa saja on the lighter side, waktu hati dipenuhi dengan humor, tertawa, bercanda, enggak harus selalu sok rohani. Tapi selalu di dalam Kristus, tidak boleh keluar dari framework, enggak boleh keluar dari bingkainya itu atau boundary. Perbatasannya adalah perkenanan Allah. Di luar itu kita nggak boleh nyerempet ke dosa. Bahkan keluarga yang sama-sama pelayanan itu lebih hoki lagi kata orang dunia. Lebih diberkati, kenapa? Karena mereka itu punya common interest. Mereka punya kesukaan yang sama. Bisa bayangkan nggak? Ayahnya pelayanan, ibunya juga sama, anak-anaknya. Jadi bicara mereka seputar perkara-perkara Tuhan. Mereka bisa saling sharing, terjadi apa dalam pelayanannya di dalam gereja yang saya gembalakan, Gereja Mawar Syaron Pecinta. Ada juga yang papanya seorang CGL atau cell group leader. Anaknya juga sama, tapi di youth atau di children ministry-nya atau di pelayanan anak-anak. Di tempat kami namanya Gereja Anak. Bisa nyambung bicaranya meskipun jemaat yang dipegang beda usia. Seperti ada sebuah bonding ekstra. Bukan hanya papa dan anaknya, tapi seperti ada sebuah keseganan kesungkanan yang baik, yaitu aku dan kamu, papa dan kamu, sama-sama pelayan Tuhan. Seperti ada suatu bonding saudara seiman. Jadi ada apa-apa itu ada yang jaga. Kalau saya mau semena-mena itu, saya nggak berani juga, karena dia juga jemaat saya. Bukan hanya anak saya. Demikian pula sebaliknya. Anak juga nggak berani gimana, karena sama-sama dalam Kristus. Yesus memerintah. Itu indah loh, luar biasa. Kalau Kristus itu di tengah. Dia jadi pusat pembicaraan kita. Kadang-kadang kalau kita nggak bicara melulu tentang kerohanian, dia menjadi pusat perhatian. Besi menajamkan besi. Anggota keluarga yang takut akan Tuhan saling menjaga sesama anggotanya. Oh haleluya. Kalau Anda baca tadi bersama dengan saya, bisa lihat kan hubungan eratnya antara Tuhan Yesus dengan a blessed family. Saya kasih nomor 2 sekarang ya. Gampang kok, ini praktis untuk diikuti. Apa yang saya sampaikan ini applicable, aplikasi. Sangat-sangat mudah untuk diterapkan. Membangun keluarga yang harmonis, pertama kan jadikan Kristus Tuhan dan pusat keluarga. Itu dulu. 2, kenali dan pentingkan bahasa kasih anggota keluarga. Jangan ngotot bahasa kasihmu yang dipaksakan. Jangan memaksakan kehendak atau mementingkan diri. Harus win-win solusi. Solusinya harus saling memenangkan. Bukan saling mengalahkan atau saling menjatuhkan. Hati-hati kalau saling menggigit nanti saling menghancurkan. Kenali dulu bahasa kasihnya, pasangannya apa. Beda sama kita. Ada orang tertentu bahasa kasihnya love language-nya adalah pemberian. Dia susah kalau disuruh ngomong I love you. Tapi lewat apa yang dia berikan itu dia sudah
mengekspresikan. Ada juga yang bahasa kasihnya adalah melayani. Dia nggak bisa bilang, ku cinta padamu, tapi dia sering sekali siapkan makanan. Adalah cara-caranya untuk melayani anggota keluarganya. Tapi ada yang bahasa kasihnya itu kata-kata kalimat. Udah, apa-apa sangat mentah. Aku butuh dengar I'm sorry. Pokoknya saya itu harus mendengarkan I love you atau aku cinta padamu. Misalkan kalau ini sang wanita atau istrinya berkata, sayangku, atau nggak tahu panggilnya apa ya, panggil nama atau papa. Kadang-kadang ada suami istri yang saling memanggil papa dan mama. Papa sayang nggak sih cinta sama mama? Kamu cinta nggak sama aku sih? Yang lakinya kan lagi bete, mungkin lagi kurang baik moodnya. Mungkin di kerjaan ada banyak stresnya. Lalu dia berkata, ngomong apa sih? Kalau nggak cinta masa? Lalu mulai beberkan bukti. Gini, aku hidupi kalian. Aku komitmen sama kamu. Enggak, gini loh bos. Yang dia butuhkan itu cuma sekedar satu kalimat, ku cinta padamu. Untuk memberikan sebuah assurance atau kepastian lagi. Dia nggak perlu bukti. Ya, tinggal berkata, iya, ku cinta padamu. Daripada berdebat ria, lalu berantem, lalu nggak ngerti kenapa istriku begitu. Sang istri nangis-nangis. Dia juga tambah nggak mengerti kenapa begitu aja nangis. Padahal sang istri cuma butuh kepastian. Karena bahasa kasihnya perempuan nggak semua perempuan ya, tapi ini hanyalah ilustrasi. Bahasa kasih sang wanita memang kebetulan adalah kalimat atau kata-kata. Jangan paksakan, kalau itu yang dia butuhkan, sekalipun itu bukan bahasa cintamu, berikan. Jangan berikan pada orang lain apa yang Anda kira itu baik untuk mereka. Tanya dulu mereka butuh apa. Don't just give a good gift, give the right gift. Jangan kasih hanya kado yang baik. Kado baik nggak tentu saya perlu. Kalau Anda mau tahu apa yang tepat untukku, tanya dulu. Bukan kado yang baik, tapi apa yang kuperlukan. Mungkin sebagian orang perlu mentahannya. Kita kasih barang, bukan itu yang dia butuhkan. Mereka itu perlu bayar tagihan. Tapi ada orang yang punya segalanya, dia nggak perlu itu. Mungkin ada sesuatu yang sifatnya, misalkan anak-anaknya anniversary orang tuanya punya segalanya. Mungkin mereka buat sesuatu yang dari karya tangan mereka. Sesuatu yang istimewa, spesial, yang papa mamanya nggak duga. It's the thought that matters. Atau itu kreativitas mereka yang berharga. Atau pemikiran mereka. Mereka sungguh-sungguh peras pikiran untuk memberikan apa yang istimewa. Itu yang dihargai oleh papa mamanya yang mempunyai segala-galanya. Nggak tentu apa yang Anda anggap baik itu apa yang dibutuhkan oleh partnermu. Atau sama anaknya, atau sama sebaliknya juga sama orang tua. Ya, nggak tentu. Sekalipun itu mahal. Saya pernah sekali kasih sesuatu yang mahal kepada ayah saya waktu dulu saya masih sekolah. Ya, saya tabung-tabung, saya kasih. Waktu saya berikan itu ya tentunya orang tua saya senang. Senangnya itu karena bukan senang tapi lebih terharu. Tapi saya bisa lihat di matanya kayak aduh sayang sekali. Kamu tabung lama-lama, kamu berikan pada orang tuamu sesuatu yang mereka nggak butuh. Saya bisa lihat loh di mata, bukan kecewa tapi di mata orang tua saya kayak ya udah thank you, terima kasih. Jangan lagi lain kali ya, jangan lagi. Waktu dibuka sorokannya, lacinya, ternyata yang saya belikan itu bukan satu-satunya. Ada banyak barang itu. Ternyata bukan itu yang beliau butuh. Lain kali tanya dulu. Bahasa kasih jangan paksakan. Makanya nggak harmonis. Karena kita mementingkan diri kita. Semua menurut pikiran kita, semua menurut pikiranmu dan pikiranku. Coba ya sekarang kita telusuri lagi yuk. Kita telusuri lagi kenalinya bagaimana suami, istri, anak, hamba Tuhan mengenali bahasa kasih anggota keluarganya. Dan mementingkan itu. Jikalau Anda tidak bisa utamakan, minimal pentingkan. Jangan ditepis dan kata, gitu aja kok. Kamu masa nggak ngerti? Yang penting hati. Jangan gitu. Kalau orang itu pentingkan, dia akan dengarkan. Kalau orang itu pentingkan, dia mau berubah. Jangan tuntut orang lain untuk berubah dulu. Kenali apa
yang dia butuhkan. Kenali apa yang anggota keluarga Anda perlukan. Dan belajar kita yang menyesuaikan. Besi menajamkan besi, kita saling menyesuaikan. Dan saling menajamkan kasih. Coba sekarang saya ajak, telusuri lagi. Mari kita temukan bahasa kasih yang disesuaikan. Lihat ayat yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Mau tahu kenapa? Karena suamimu butuh dihormati. Demikianlah Tuhan menciptakan laki-laki. Tuhan memberikan mereka mahkota. Kalau Anda mau menyinggung seorang teman yang adalah perempuan, kalau Anda mau putus hubungan gampang. Cela aja tampangnya. Bilang aja dia gemuk dan jelek. Wah, sakit hati dia. Tapi kalau Anda mau putus hubungan atau mau merusak pertemanan dengan seorang laki-laki gampang. Insult his intellect. Hina aja intelektualnya. Bilang dia bodoh dan sebagainya. Ya, itu akan melukai dia. Karena laki-laki dicipta bukan untuk gila hormat sih. Kalau itu Adam dan Hawa punya daging itu sudah kejatuhan. Tapi laki-laki dicipta untuk dihargai dan dihormati. Karena itu, ini bahasa kasihnya bukan dari istri, tapi kebutuhan suami. Coba sekarang lihat ya, kebutuhan istri apa? Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mau perempuan itu wanita besi, tetap ada satu titik dia butuh untuk dikasih, bukan karena kelemahannya, tapi karena kewanitaannya. Itu bukan inferioritas. Menurut saya malah dalam banyak bidang pekerjaan perempuan lebih bagus dari laki-laki. Bukan hanya job-job yang notabene wanita, bukan ya. Ada beberapa job-job yang notabene pria pun perempuan lebih bagus loh. Oh, kita ini memang equal. Tapi lihat ya, suami-suami, kasihlah istrimu. Dunia laki-laki itu dunia hormat. Mana ada lemah lembut, coba kasih anak kecil boy, kasih boneka, dijadikan justice, dijadikan tinju. Kasih yang perempuan. Ini secara umum maksud saya. Langsung disisir, dimandikan. Tapi itu yang dibutuhkan oleh seorang wanita. Hai suami, kasihlah istrimu. Kamu harus lembut sama dia. Kasih itu berarti juga dengarkan dulu, jangan komentar cepat-cepat. Pahami bahwa perasaan perempuan tidak sama dengan laki-laki, punya logika. Bukan siapa benar, siapa salah. Tapi siapa dulu atau yang didahulukan. Hai suami, kasihilah istrimu. Dan jangan kasar sama dia. The greatest turn off. Kalau mau matikan lampu, sukanya dia kepadamu, gampang. Kasar aja sama dia. Tutup pintu langsung dia. Seorang wanita yang menghargai dirinya tidak bisa dikasari. Ini lihat, anak-anak. Coba anak-anak ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Karena orang tua butuh ditaati. Mau tahu bahasa kasih kita kepada ortu, kepada papa mama, gampang. Jangan muluk-muluk kasih kado lah, I love you lah. Cipika, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Yang penting bukti, lihat ya, papa mama ujungnya, kamu taat nggak? Bisa dipercaya nggak? Kamu jujur nggak? Papa kasih kamu tugas, jalankan nggak? Mama minta tolong, kamu lakukan nggak? Orang tua itu butuh ditaati. Waktu kecil anaknya, mereka masih toleransi. Tapi waktu semakin dewasa, tuntutan mereka pun bertambah. Mereka maunya satu. Aku mau lihat kamu, papa mama mau lihat kamu taat sama papa mama. Jadi janganlah anak-anak muda mencoba menyenangkan orang tuanya dengan jalan lain. Bahasa kasih mereka itu ditaati soalnya. Nah, sekarang kebalikan. Bapak-bapak janganlah sakiti hatimu, anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Anak-anak butuh dikasih dengan cara anak muda. Jangan paksakan kehendakmu papa mama. Kalau kita mau tunjukkan kasih ke anak-anak kita, hanya satu jalan. Lawan kata jangan sakiti hati anakmu itu adalah support. Lawan kata jangan sakiti itu adalah support mereka atau dukung mereka. They must feel backed up by you. Mereka harus merasa supported by you. Mereka harus merasa mereka diterima apa adanya, bahkan ketika mereka gagal. Papa mamaku tidak akan give up atau menyerah atas diriku. Ya aku bodoh, aku kilaf, tapi they will not give up on me. Itulah bahasa kasih seorang anak-anak. Dan kadang-kadang yang paling dibutuhkan oleh mereka adalah saat-saat mereka gagal. Aneh memang. Disinilah banyak orang tua nggak jodoh sama anaknya. Orang tua mengasihi anaknya waktu mereka baik. Tapi waktu anaknya salah, sebenarnya disitulah momen yang paling indah,
kasih untuk diberi, dan kasih untuk diterima. Inilah yang membuat orang tua dan anak bonding seumur hidup nantinya atau bisa terikat batinnya. Bukan berarti kita doakan supaya mereka salah. Tapi ketika mereka salah, doakan mereka. Sebab seorang anak, jangan disakiti hatinya, jangan dibuat tawar hati. Support, dukung. But I will still believe in you. Papa mama akan tetap percaya sama kamu. Ya? Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Taati. Sama seperti anak kepada orang tuanya. Hamba, pegawai, pembantunya, kepada majikan. Taat itu segalanya. Jangan bilang muluk-muluk lah tentang gimana, apalagi kalau sama-sama anak Tuhan, lalu sebut Tuhan, Tuhan, tetapi beda kelakuan. Kalau kita mau jadi berkat buat majikan kita, lakukan tugasmu dengan baik dan benar. Selesaikan tugas Anda dengan cara yang mulia. Taat kepada mereka. Tapi sekarang saya balik lagi. Kalau kasih kepada hamba-hambanya seperti apa? Coba kita lompat ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Itu peringatan Tuhan kepada majikan. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nanti kalau kita baca di pasal 4 ayat 1, nggak usah dibuka ya. Hai Tuhan, Tuhan berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai bos di sorga. Punya Tuhan di sorga. Tuhan tuh bela loh kaum yang lebih lemah di dalam tangga otoritas. Tuhan bilang kamu jangan semena-mena ya, kamu di atas masih ada Tuhan loh. Masih punya bos di sorga. Kamu berlaku adil dan jujur. Kalau pembantu kita, pegawai kita keluar masuk pintu depan, keluar pintu belakang, gak akan sehat rumah tangga atau perusahaanmu. Itulah sebabnya sekalipun bayarannya gede, besar sekalipun, banyak nggak bisa awet bekerja. Kenapa? Karena stres kerja di bawah orang-orang yang seorang majikan yang semena-mena. Loh, kerja pasti ada stresnya, itu stres yang baik. Tapi kalau dibentak-bentak, kalau tidak make sense, nggak masuk akal tuntutannya, dan juga kalau baik tidak dipuji, bukan berarti jadi generasi stroberi yang lembek sekali harus dipuji baru bekerja, bukan. Tapi nggak ada salahnya kan, kalau orang itu berbuat baik atau benar, itu kita memberikan komplimen dan berkata, terima kasih. Kalau kita bisa lakukan itu, kita jalan di mil kedua, lihat ya nanti pegawai pembantumu itu awet lama-lama menua bersama dengan Anda, nggak akan keluar masuk. Karena kebahagiaan rumah tangga ternyata diselipkan, Tuhan tidak lupakan kelompok pekerja. Tuhan kalau mau memang betul-betul bicara tentang family lewat Paulus ini, surat ini, harusnya istri, suami, anak-anak cukup. Ternyata enggak. Ada pendatang. Jadikan mereka sebagai keluargamu. Anggaplah mereka juga anggota rumah tanggamu. Perlakukan mereka dengan baik dalam takut akan Tuhan. Karena bahagiamu, bahagia keluarga, suami, istri, dan anak-anaknya sangat bergantung pegawai dan pembantunya. Makanya Tuhan berkata, bahasa kasih ke mereka, digaji jangan ditahan. Janganlah kita itu mempermainkan upah mereka. Jangan kita menahan kebaikan dari mereka. Jangan hanya teguran diberi kalau memang perlu diberikan, tapi juga fair-fairan memberikan kepada mereka apa yang mereka patut, apa yang mereka berhak terima. Baik itu imbalan atau itu penghargaan untuk mereka. Lakukan, karena mereka juga adalah orang-orang yang dicinta oleh Tuhan. Lihat itu bahasa kasih. Saya tambahkan satu lagi, yang terakhir poin ini, yang ini nggak usah lihat dari Alkitab, ini common sense saja, atau apa yang masuk akal, yaitu luangkan waktu kualitas untuk bersenang dan berdoa. Ada pepatah, ini klasik sekali sih, a family that prays together, stays together. Tambahkan lagi, a family that plays together, stays together. Keluarga yang bisa bersenang-senang bersama-sama dan berdoa bersama-sama biasanya akan kuat dan kokoh bersama-sama melalui segala badai yang menerpa setiap musim kehidupan. Ini yang saya sebut sebagai keintiman rohani dan keintiman emosi. Supaya nggak melulu kalau mikir soal family itu trauma gitu. Aduh berat di hati. Tapi ada kesenangan-kesenangan yang disebut memori indah. Luangkan waktu. Suami dan istri harus ada waktu kencan bersama. Sekalipun udah menikahnya puluhan tahun. Harus ada secara periodik, secara regularly, secara teratur. Harus punya family time dengan keluarga. Bukan hanya berdoa bersama. Tapi pergi bersama, berlibur bersama. Kalau memang
kesulitan keuangan, nggak usah berlibur bersama. Tapi mungkin melakukan sesuatu yang nggak perlu keluar duit sama sekali, tidak ada biaya. Tapi mungkin berlima, berenam, berapa anggota keluarga Anda? Bertiga, atau cuman suami istri berdua. Punya waktu kualitas, tidak harus mahal. Siapa bilang money can buy everything, uang bisa membeli segala sesuatu? Tidak. Ada hal-hal tertentu yang kita bisa enjoy di alam semesta secara free dari Tuhan dan pencipta kita. Kalau Anda mau menggunakan itu bersama dengan keluargamu, fokus satu dengan yang lainnya, bersenang-senang bersama, saya rasa keluarga ini akan semakin kokoh di hari esok, akan semakin tahan di masa depan. 3 poin ini, catat baik-baik. Membangun keluarga yang harmonis ada 3 tips dari saat teduh bersama hari ini. 1, jadikan Kristus Tuhan dan pusat keluarga. 2, kenali dan pentingkan bahwa bahasa kasih anggota keluarga. 3, luangkan waktu kualitas untuk bersenang dan berdoa. To pray and to have fun. Saya percaya keluarga kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Sekali lagi kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku, melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kalau ada keluarga Anda di sekeliling Anda, anggaplah dirimu beruntung sekali kalau semua sudah dalam Tuhan. Dan kalau Anda satu-satunya yang Kristen, atau satu-satunya anak Tuhan, atau cuman sebagian keluarga Anda dalam Tuhan, nggak apa-apa, anggaplah kebahagiaan Anda sudah direservasi. Segera sisanya akan mengenal Kristus. Jikalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan dengar. Sisa anggota keluarga yang belum terima Tuhan, pasti dijamah sama Tuhan. Karena Tuhan itu mendengar doa kita. Bukankah ada janji? Kalau ada satu orang yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus, seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Tepatnya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Nanti saya doa ya sebentar lagi ya. Kita akan doa. Agar supaya anggota keluarga Anda yang belum bisa diselamatkan. Tapi kalau memang Anda sekarang bersama dengan Anda ikut menyaksikan saat teduh, tapi mereka belum terima Yesus, ditantang aja langsung on the spot, langsung di lokasi, langsung di tempat. Jangan ditunda. Buat apa sih besok sama hari ini bedanya apa terima Tuhan sama tahun depan? Bedanya cuma ini loh, kita tidak riskan. Kalau setiap saat kita dipanggil Tuhan, kita sudah punya kehidupan kekal. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ayo terima Yesus hari ini, papa mama, atau anak-anaknya, atau siapapun juga, atau mungkin opa, omanya yang belum kenal Tuhan. Ayo terima Yesus ya. Saat teduh ini pasti akan terdengar suaranya kalau mungkin mereka ada di dapur, di mana. Halo, halo, terima Yesus.
Anda didoakan oleh putra-putrimu, hai papa mama, atau hai anak-anak muda, kau didoakan oleh orang tuamu. Ayo, jadilah jawaban doa hari ini dan terimalah Yesus. Kalau Anda mau terima Yesus saat ini, doa sama saya dulu seperti ini. Pegang tangannya di dada seperti ini, letakkan di situ. Mari doa sama saya. Kalau ada anggota keluarganya yang di sampingnya yang sudah kenal Tuhan lebih dulu, Anda juga bisa turut mendoakan. Katakan, Tuhan Yesus, aku menerimamu dalam hatiku. Aku percaya Engkau mati bagi dosaku, dan Kau bangkit pada hari ketiga. Masuklah dalam hatiku, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda bersama dengan keluarga Anda yang sudah dalam Tuhan semuanya, ayo gandeng tangan, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita nyanyikan bersama-sama dan nikmati waktu kualitas berdoa bersama dengan family dan keluarga saat teduh ini. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu. So beautiful, haleluya. Dalam satu kasih, dengan bersehati. Suami istri juga bisa bergandeng tangan, haleluya. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Yesus, bersama keluargaku, bersama keluargaku, melayani Tuhan, bersatu selamanya, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku tetap bergandengan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya ingin sekali untuk mendoakan keluarga Anda yang belum diselamatkan. Tuliskan di komentar maupun di live chat. Tulis saja namanya. Mungkin Anda juga bisa tuliskan papa atau mama. Tapi kalau itu Anda mau tuliskan namanya juga silakan, misalnya saudaranya. Ini, si ini. Saya doakan supaya segera diselamatkan. Bisa? Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Ulurkan tangan ke depan, kita sepakat iman. Ini indahnya. Di dalam keluarga saat teduh ini, tidak ada orang boleh sendirian bergumul dalam doanya. Kita bawa bersama-sama. Ini iman korporat. Meskipun doa Anda pribadi, untuk ayah ibumu, untuk saudaramu, atau siapa yang Anda tuliskan sekarang namanya di komentar dan live chat ini, Tuhan selamatkan siapa? Tuliskan, Tuhan selamatkan papaku, Tuhan selamatkan adikku, Tuhan selamatkan ponakanku, pamanku. Tuliskan itu, lembutkan hati mereka Tuhan, buka hatinya, supaya Injil masuk ketika mereka mendengarkannya. Ayo kita berdoa sama-sama, ulurkan tangan ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa dan sepakat dengan semua keluarga saat teduh. Seruan hati untuk keselamatan jiwa-jiwa, yaitu anggota keluarga. Terima kasih Tuhan, hamba tidak bisa sebut satu persatu nama-nama itu, tapi Engkau tahu. Engkaulah Allah yang mencatat semua nama-nama di dalam Alkitab dalam bentuk silsilah. Engkau tahu satu persatu orang yang disebut ini siapa, dosanya apa, lika-likunya seperti apa, susahnya untuk terima Tuhan bagaimana. Tuhan paling tahu celah dan tahu lubangnya, tahu bagaimana masuk dari pintu yang diketuk untuk menyelamatkan mereka dalam suatu hari dekat. Engkau akan membawa mereka selamat. Dalam nama Yesus, dengarkan doa dan curahan air mata daripada keluarganya yang sekarang menangisi untuk keselamatan mereka. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai dan membawa pulang berkas-berkasnya. Akan ada waktunya nanti pulang ke rumah sebagai keluarga seiman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Anda bisa letakkan tangan. Saya merasakan ada satu orang yang sedang sedih sekali karena Anda terjangkit HIV/AIDS.
Dan Anda tahu badan Anda sudah mulai tidak beres. Anda tahu bahwa kekebalan badan Anda juga sudah runtuh. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Anda sembuh sekarang juga. Bukan hanya mujizat itu untuk dirimu, tapi juga untuk keluargamu. Saya nggak tahu kenapa Anda terjangkit itu. Mungkinkah dari dosa masa lalu atau sebuah kecelakaan terjadi. Apapun itu juga, saya nggak peduli. Dalam nama Yesus aku angkat. Aku berkata dengan iman kepada pasien itu, dalam nama Yesus sembuh. Dari positif akan menjadi negatif. Cepat tes lagi, sebab Tuhan membalikkan keadaan badanmu. Dan Tuhan memutarbalikkannya semudah membalikkan telapak tangan. I speak healing in Jesus' name. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi. Yes Lord. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Saya merasakan roh kepahitan barusan lewat. Dan saya tengking itu dalam nama Yesus Kristus. Hari ini terjadi revival pengampunan, terjadi roh pengampunan di dalam diri orang-orang yang kepahitan sama anggota keluarganya sendiri. Dalam nama Yesus aku cabut ke akar-akarnya, dari akar-akarnya cabut semuanya, itu tanaman bukan dari Bapa. Sekarang ditanam benih kasih. Ampuni, ampuni. Saya dengarkan ada 1-2 orang yang lagi teriak sekarang karena menjerit hatinya. Itu campur aduk antara emosinya yang luka dengan roh-roh jahat di udara. Ada roh-roh kegelapan yang mengikat dan membelenggumu. Dari sekedar disakiti, Anda sudah menjadi orang yang kepahitan. Aku bebaskan dalam nama Yesus mulai hari ini. Aku bernubuat. Hamba-Mu bernubuat untuk orang-orang itu Tuhan. Untuk keluarga Saat Teduh yang kucinta. Mereka tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Tapi jadi ciptaan baru sejak Saat Teduh. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa-Mu, Bapa kami yang di sorga. Dan dari Allah Putra, Allah Roh Kudus. Damai sejahtera atas rumah tanggamu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari dengan penuh sukacita katakan, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, oh, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Dengan penuh sukacita katakan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan bersama-sama, oh, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di
antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi bersama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. keluarga kerajaan, Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. You are our family and we love you. Bye-bye. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku Yesus.
Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Oh, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap,
Mengalirlah Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. So